Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Forkagi, organisasi kebetulan masih belum melebur ke PTGN. Jadi kami masih bentuk forum komunikasi tukang gigi Balikpapan. Kebetulan kami pengurusnya. Kalau asli kami dari Curah Takir, tempat tinggal kami di Senerejo. Nama saya Supardi. Kalau dari saya sekedar sumbang saran aja. Pengalaman saya juga sebagai laborori di lapangan. Kalau kami dulu berjuangnya di tingkat 1, di DPRD tingkat 1 sama di tingkat 2 Balikpapan waktu kasus rame-ramenya tahun 2012. Terus sampai ke sekarang dari hasil di Jakarta, saya sampaikan ke anggota apa-apa yang perlu kita lakukan, kan begitu. Kalau sebelumnya semua tukang gigi itu kan tidak ada aturan apa-apa, tidak ada regulasi dari pemerintah, masalah pelarangan atau pembinaan kan tidak ada. Jadi tahu-taunya dulu semua tinggal tukang gigi dilarang, kan begitu. Nah, disitulah kami di tingkat provinsi mengajukan protes karena kami semua tukang gigi merasa bisa ya dikerjakan, kan begitu. Merasa bisa nyabut dikerjakan, kita tidak tahu risikonya dikerjakan, kan. Ada perkembangan baru, pemasangan baru dipasang, kan begitu. Nah, singkat ceritanya akhirnya keluarlah peraturan menteri yang sudah diuji materi hasilnya, dan di situ ada putusan bahwa tukang gigi hanya bisa masang gigi palsu, bukan pasang full atau sebagian, kan begitu. Nah, sumbang saran dari saya, berjalannya waktu ini kan adem ayem aja ceritanya sejak kasus itu. Jadi untuk Balikpapan waktu itu saya benar-benar sarankan sama anggota, ayo hargai pemerintah, kan gitu. Hargai pemerintah yang sudah bikin peraturan. Pemerintah tidak menutup pekerjaan kita, cuma pemerintah berusaha membina dan membatasi yang memang bukan pekerjaan kita, kan begitu. Itu benar-benar saya terapkan di anggota saya, khususnya di Balikpapan. Yang paling menyolok, saya tidak pernah melarang teman-teman untuk tetap ibaratnya nyabut gigi, tambal, semualah kerjaan yang dari awal dilarang, tidak dilarang sampai dilarang. Saya tidak pernah menyarankan tidak mengerjakan. Cuma kalau bisa jangan dikerjakan, kan begitu. Cuma yang benar-benar saya minta, jangan menampakkan plakat terima pasang gigi, behel, pasang thinner, apa semua itu. Jadi kalau memang bisa, nggak kerja, nggak usah kerja, nggak usah nyabut. Masalahnya, alhamdulillah, untuk di Balikpapan dengan cara saya itu secara kekeluargaan, tidak terlalu sok-sokan ketat-ketatan gitu kan, jadi ketua. Oh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Alhamdulillah untuk Balikpapan kita cari terima tambal, terima behel, gambar film, insya Allah tidak akan ada. Walaupun itu masih sebagian begitu. Itu niat saya cuma satu, menghormati pemerintah, hargai pemerintah. Ada tukang gigi melaporkan tukang gigi. Mungkin ini ada ketidaksepahaman sama saya, mungkin begitu. Jadi saya minta maaf. Cuma bedanya kalau saya tidak melaporkan ke polisi, tidak. Kan saya pasti dinasihatkan kalau untuk Balikpapan dia rutin, paling lama setahun itu ada survei ke tukang gigi. Itu biasanya saya datangi dulu, gitu, pamit biasanya dinas kesehatan kan. Untuk menyurvei teman-teman. Atau kadang-kadang tahu-tahu teman-teman sudah disurvei baru terakhir datang ke saya. Nah, itu memang bentuk triknya dinasihatkan, ingin tahu aslinya tukang gigi di Balikpapan itu gimana, kan gitu. Nah, akhirnya kami itu dapat penilaian untuk Balikpapan dari Dinas Kesehatan Balikpapan, itu ada penilaian
yang baik lah ceritanya. Cuma saya tidak semerta-merta menerima pujian dari kesehatan, karena kenyataannya masih ada anggota saya yang tidak patuh, walaupun itu gambar, itu ada 1-2 orang gitu. Ya saya bilangin, maaf Pak ya, kalau dibilang semua ya enggak, tak gitu kan, masih ada, itu kami sudah tidak mampu untuk membina. Jadi saya laporkan ke Bapak untuk Bapak selaku yang lebih berwenang untuk membinanya. Saya bilang ini, saya laporkan ke kesehatan. Itu terjadi sekarang kalau ada apa-apa, jadi kami organisasi tidak terlalu disalahkan. Kalau saya itu begitu, tapi bukan ke polisi ya enggak. Cuma saya laporkan supaya diadakan pembinaan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau saya itu begitu. Jadi kalau saya setelah survei bilang Mas Borori ke hampir seluruh Indonesia, kalau saya tidak nyurvei secara fisik, kalau saya nyurvei di media sosial, itu masih banyak gambar-gambar beher, gambar-gambar terima diamond, terima vina. Kalau kita menampakkan itu sama aja, itu kita kayak jumawa, mentang-mentang kita menang di MK, kan begitu. Padahal di MK kita cuma menang 1 loh. Kan menang 1 aja, pemasangan palsu lainnya dilarang, kan begitu. Nah sedangkan sampai sekarang itu tidak ada perubahan, teman-teman, tukang gigi plakatnya, papan namanya tidak ada perubahan. Nah itu kadang yang bikin malu pengurus gitu. Nah seandainya ada apa-apa, kita nanti ada pertemuan lagi, kita mau ngomong apa? Kalau dulu saya enak ngomong karena tidak ada peraturan. Nah kalau sekarang dipanggil saya dinasihatkan, Pak Suparti itu gimana? Itu kan melanggar, saya mau ngomong apa? Saya mau bela gimana? Nah itu yang kalau pengalaman kami di Balikpapan, cara kami menangani teman-teman. Walaupun tidak semuanya ikut, tapi kalau Balikpapan insya Allah 90% seperti itu diikuti. Nah, begitu. Ini aja saran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparti dari Balikpapan. Keluhan-keluhan dari anggota, salah satunya memang bagaimana seyogyanya pekerja tukang gigi ini tidak terlalu vulgar dalam hal memasang papan nama, apalagi sampai mencantumkan harga, kan seperti itu. Nah ini nanti sebenarnya itu ada etika, sesuatu yang tidak perlu kita tuliskan dalam bentuk peraturan, tetapi kita melalui hati nurani kita menyadari bahwa ini tidak elok kalau kita lakukan, kan seperti itu. Nah hal seperti yang terjadi di Balikpapan sebenarnya tidak hanya di sana terjadi, kita bisa temukan itu di Cirebon, di Bandung, atau mungkin seluruh wilayah memang seperti itu. Nah, tetapi kita sudah beranjak kepada sebuah tatanan yang lebih baik dari beberapa tahun ke belakang, karena dalam agenda-agenda pertemuan kita seperti saat ini, agenda tahunan kita itu kan ya memang halal bihalal, bahwa kita merantau ke kampung orang, kita pulang kampung, dan di sini kita punya panutan, dan ketua pembina dalam hal ini adalah panutan kita, selalu memfasilitasi kita untuk berkumpul bersama. Itu tidak lagi hanya bicara tentang halal bihalal, seremoni bertemu, mendengarkan dawuh kiai, lalu kemudian pulang. Tetapi selalu saja agenda-agenda pertemuan tukang gigi saat ini selalu kita isi dengan pemberian wawasan-wawasan bahwa ini loh yang ditemukan oleh pengurus tentang keluhan-keluhan anggota, yang seyogyanya ini menjadi semacam kode etik lah bagi pekerjaan ini. Nah,
ketika kita temukan itu di media sosial, ya sampean jangan merasa bersalah untuk menegur. Yang seperti ini bukan hanya sampean yang bisa melakukan, saya juga bisa, tetapi saya masih dibatasi oleh etika untuk terlalu vulgar, kan seperti itu. Jadi hal-hal pembicaraan seperti saat ini itu sudah mulai terbiasa rupanya. Saya datang di pertemuan teman-teman tukang gigi PTGN, DPC PTGN Banyuwangi katakan. Ya isinya saya bicara seperti ini, artinya tentang profesi tukang gigi. Kalau kemudian nanti ada undangan dari DPC Jember, saya juga menyampaikan hal yang sama, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah saat ini setiap pertemuan, khususnya organisasi PTGN, kita selalu membahas apa yang menjadi permasalahan, persoalan bersama pekerjaan kita ini. Nah, diharapkan nanti seiring berjalannya waktu, apa yang menjadi kebiasaan, walaupun itu buruk tetapi itu menjadi kebiasaan, maka itu seolah-olah biasa terjadi. Diharapkan nanti ketika kita selalu membahas dan membahas lagi, itu akan menjadi sebuah keadaan yang tabu, kan gitu. Artinya, wah nggak enak kalau kayak dulu-dulu lagi. Memang dulu kita kalau kumpul ya paling sekedar arisan. Kalau di tempat saya di Bogor dulu ya pengajian, kan seperti itu. Lalu ada arisan sebagai perekat katanya, kan seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya lagi ke depan setiap pertemuan yang kita bicara, kita bahas tentang profesi pekerjaan kita ini. Sehingga yang tadinya biasa, dianggap biasa walaupun jelek, buruk, itu akan menjadi hal yang tabu ke depannya. Nah, ini ketika tatanan baru tersebut benar-benar tercipta, akan sedikit banyak membantu kerja-kerja pengurus yang bahkan kiai. Tadi saya juga matur tentang permasalahan pelang merek lah, apa segala macam. Ada apa? Kenapa kalian masih bersaing saja dengan sesama pekerjaan ini? PR kita itu yang lebih besar adalah bagaimana 72.000 itu tetap 72.000 minimal, atau bahkan lebih berkembang, kan seperti itu. Nah, pembukaan wawasan tentang hal-hal itu seringkali sudah disampaikan oleh Kiai Lutfi, bahkan saya juga menyampaikan amanat dari beliau. Kita harus sejak dari hati kita itu sudah harus berdamai dengan sesama pelaku usaha pekerjaan tukang gigi ini. Tidak dibatasi oleh organisasi, tidak dibatasi oleh asal dari mana kita berangkat merantau. Siapapun orangnya, selama dia bekerja sebagai tukang gigi di Indonesia ini, yaitu seharusnya adalah saudara kita yang saling bahu-membahu ke depan untuk minimal kita siap dengan kondisi-kondisi terburuk, karena kondisi politik juga kadang akan mempengaruhi keadaan. Seperti juga didawuhkan Kiai, RUU KUHP, sampean kalau tahu isinya itu lebih kejam lagi. Jadi advokat itu masih bisa menemukan dalih pelanggaran di level peraturan, dalam hal ini peraturan menteri, itu tidak bisa dikatakan murni pelanggaran yang dianggap
itu adalah pelanggaran pidana. Jadi sebelumnya di Undang-Undang Praktek Kedokteran itu kan kita diancam 5 tahun penjara atau denda 150 juta. Lah ini kenapa kok ada rancangan undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan mencantumkan tentang pelanggaran yang sama persis dengan yang ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Bedanya malah dendanya ini bukan 150 juta lagi, tetapi 500 juta. Setelah Kiai menyusur sampai ke kedalaman, ternyata katanya di balik rencana undang-undang KUHP tersebut ada nama Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Nah ini saya ditugaskan khusus kemarin beberapa bulan yang lalu datang ke Jakarta, masuk ke DPR, mencari tahu kenapa kok ada nama Wapres di situ. Setelah saya cari tahu, saya pergi ke Jakarta, saya datangi orang DPR. Ternyata istri dari Ma'ruf Amin ini adalah alumni perawat gigi. Dan saya menemukan di lapangan di daerah Mataram, konflik tukang gigi ini bukan hanya dengan dokter gigi, tetapi juga salah satunya adalah perawat gigi yang sekolah akademi, berbiaya, sulit mengurus STR, sulit akhirnya untuk membuka praktek. Tetapi melihat tukang gigi yang tidak berpendidikan, ujuk-ujuk datang, buka plang, kerja dia, kan gitu. Nah, Satpol PP yang diturunkan pada waktu itu, bahkan wartawan yang hadir pada waktu itu, akhirnya memberitahukan kepada pihak kita bahwa di balik operasi tersebut, operasi tanda kutip, itu adalah komunitas perawat gigi. Nah rupanya komunitas perawat gigi ini punya cantolan tinggi saat ini di Republik ini. Istri dari Wapres Ma'ruf Amin ini ternyata perawat gigi. Nah disitulah ditemukan, dan pada waktu itu saya merapat kepada pembina, salah satu pembina, kepada orangnya ya, pembina tukang gigi, yaitu Ibu Rike Diah Pitaloka, yang kebetulan pada waktu itu beliau adalah kepala panitianya tentang pengesahan RUU KUHP tersebut. Akhirnya saya juga punya cantolan di atas yang punya wewenang untuk mematok palu apakah ini akan diloloskan khusus tentang tukang gigi ini atau tidak. Saya menitipkan nasib 72.000 tukang gigi yang tersebar di seluruh Indonesia kepada beliau. Tetapi pada politik di akhir-akhir, akhirnya kan ramai betul itu tentang RUU itu kan, sampai akhirnya beliau digantikan oleh seorang polisi. Nah artinya inilah perjuangan-perjuangan yang selalu harus kita ada menjadi garda terdepan untuk membela kepentingan tukang gigi. Mungkin seperti itu informasi dari saya. Mungkin ada lagi, tahu bagaimana? Jadi saya menyambung dari Mas Abrori, begitu giginya Mas Abrori, saya terlalu emosional. Untuk kita selaku anggota dari Persatuan Perkumpulan Tukang Gigi Nasional Indonesia, kita sudah sama-sama melihat perjuangannya teman-teman kita, timnya dari Mas Abrori dari 2012 untuk memperjuangkan kita
bahwa ayo tingkatkan kesadaran kita. Walaupun kita masih mau kerja, oke, ayo. Tapi papan nama diturunkan semua, cukup tukang gigi. Namanya apa terserah, gitu kan. Semua masyarakat sudah tahu, tidak usah promosi. Gitu. Maaf, saya terlalu emosi. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Mas Supardi. Sekarang saya tambahkan sedikit, saya kembalikan pada saudara-saudara semua. Kira-kira sanggup enggak untuk mengikuti saran dan masukan tadi? Sanggup? Jadi level ahli pasang gigi jangan, tukang gigi atau menerima pemasangan gigi palsu cukup. Karena semua orang memang tahu tukang gigi itu seperti tukang sulap. Tidak ada yang nggak bisa tukang gigi itu, semua bisa.